Terhormat guru kami, panutan kami, beliau Kiai Haji Asnawi Rohman, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang yuswa, dan kita bisa belajar dan mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Amin. Yang saya hormati Bapak Rektor Pesantren Matalul Falah yang kebetulan sudah meninggalkan, tadi katanya diintimidasi sama narasumber pertama. Yang saya hormati keluarga besar Matalul Falah, wabil khusus Bapak Direktur yang tadi diwakili oleh Bapak Ismail juga sudah pamit mengundurkan diri dari ruangan ini, dan juga para pengasuh, para kiai yang kerso menyempatkan rawuh, para bunyai, Masya Allah luar biasa. Ini menjadi waktu dan kesempatan yang sangat terhormat bagi saya bisa beramah-tamah dengan orang-orang yang luar biasa. Juga adik-adik santri, para musyrif musyrifah, para pengurus pondok, dan juga seluruh panitia, mahasiswa, dan semuanya yang rawuh pada kesempatan hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, sedikit menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber pertama ini. Kebetulan juga sahabat, katanya bestie kata santri. Ini kita kadang-kadang ya bareng, kadang-kadang ya berantem gitu. Ini kebetulan ditandem bareng, nggak tahu ini nanti bisa nyambung apa enggak. Saya sedikit menyambungkan soal konsep pesantren yang ramah ya. Sebenarnya saya dari kemarin itu agak rasan-rasan. Ini kan sebelumnya pesantren ramah, kepemimpinan Bunyai dan Pak Kiai. Tapi narasumbernya kok nggak ada Pak Kiainya begitu. Jadi saya tuh kadang kemarin geremeng-geremengnya dewi. Nah kebetulan lagi juga ini saya lihat juga harusnya yang diundang ini para pengasuh. Ini yang lebih banyak yang rawuh juga pengasuh putri dibanding pengasuh putra ya. Pak Yai-nya sedikit sekali ini. Nah ini memang tantangan berat kami ya, di apa namanya, di ya asosiasi pesantren seperti RMI itu memang melakukan edukasi di pesantren ini. Tantangan beratnya itu justru apa namanya, masuk di level pengasuh kakung, okay? Pengasuh kakung. Nah ini nanti kalau kita berbicara konsep ramah perempuan nanti akan terjawab kenapa seperti itu. Agak mundur sedikit, tadi Ningkutik sudah mengawali tentang konsep ramah ya, tetapi saya ingin melanjutkan. Tadi sudah, kalau konsep ramah Ningkutik tadi lebih spesifik pada dunia pendidikan anak terutama, sehingga menyangkut soal tumbuh kembang. Tapi saya mencoba pada konsep yang lebih global sedikit. Saya bilang bahwa konsep ramah ini terutama di pesantren itu adalah konsep yang mampu memberikan kesempatan kepada seluruh komponen yang terlibat di dalamnya itu untuk mendapatkan akses maupun menerima manfaat. Nah, terutama adalah pihak-pihak yang rentan. Jadi ada perhatian khusus kepada pihak-pihak yang rentan. Jadi tidak cukup hanya semua komponen. Kalau komponen ini banyak komponennya di dalam pesantren, ada kiai, ada bunyai, ada gusnya, ada nenya, ada santri-santri, ada santri senior, ada santri junior, ada pengurus, ada yang anggota, dan seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, tetapi ini semua harus berhak mendapatkan akses dan menerima manfaat. Misalnya berbicara pendidikan, berarti dia berhak mendapatkan akses pendidikan yang diberikan oleh pesantren, layanan, dan seterusnya. Juga manfaat yang didapat juga dia berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ada perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan. Nah karena itu pesantren yang ramah tentu saja adalah pesantren yang memberikan kesempatan kepada seluruh komponennya ini untuk bisa menerima akses dan manfaat dari pendidikan pesantren
dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini yang bagaimana? Yang disebut kelompok rentan ini penting ya. Kelompok rentan ini adalah kalau dalam pesantren adalah kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan tidak adil, mendapatkan perlakuan diskriminatif atau kekerasan atau marginalisasi, peminggiran ya, atau beban ganda. Baik itu karena perbedaan biologisnya, berarti karena gendernya laki-laki atau jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan, atau karena sosiologis, perbedaan yang sifatnya dibentuk oleh masyarakat, misalnya seperti budaya, adat, begitu, atau juga perbedaan soal suku, ras, warna kulit, yang hitam, yang putih, yang coklat, gitu, atau soal abilitas, mampu dan tidak mampu. Maka sekarang kita mengenal ada kelompok yang able, yang punya kemampuan lengkap, tapi ada teman-teman kita yang disable, yang punya kekurangan di dalam kemampuan, baik disable di dalam fisik maupun yang non fisik. Kemudian juga bisa juga soal ada akibat kepentingan politik atau ekonomi, bahkan juga akibat tafsir agama yang bias tentu saja ya. Yang semuanya itu berada di lingkungan pesantren. Nah, kelompok-kelompok yang rentan ini harus mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara soal konsep ramah. Jadi ramah tidak hanya bicara pada orang yang mungkin bahasa kita normal saja, tidak, yang mayoritas saja tidak, tapi ramah berarti memberikan kesempatan akses dan tadi manfaat kepada yang mayoritas maupun yang minoritas, yang punya abilitas maupun yang punya disabilitas, yang laki-laki maupun yang perempuan, begitu. Nah, biasanya kelompok rentan ini punya keterbatasan khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mayoritas. Oke. Maka butuh perhatian khusus, begitu. Nah, misalnya di dalam hal biologis misalnya kita mengenal ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu secara hak dari sisi kemanusiaannya dia sama. Misalnya hak pendidikan laki-laki dan perempuan nggak boleh dibedakan, gitu. Nah, ini juga kita butuh sedikit terbuka dalam pesantren. Mungkin beberapa masih ada diskriminasi di dalam hak pendidikan, gitu. Santri laki-laki ngajinya sampai Fathul Mu'in, tapi perempuan hanya Fathul Qorib. Nah, ini bagian dari diskriminasi, begitu. Ini kita harus terbuka bahwa itu bagian dari kita melakukan diskriminasi. Maka hari ini ketika kita mau berbicara soal konsep ramah, tidak lagi boleh membendiskan hal semacam itu. Apalagi tadi berdasarkan ya gimana cawe itu mulai tamat aliyah yo dan kawin. Ya, kenapa harus kawin di tamat aliyah? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan yang sama, tetapi dengan memberikan perhatian khusus kebutuhan-kebutuhan yang berbeda daripada laki-laki. Misalnya kalau laki-laki itu ngaji Fathul Mu'in bisa ditempuh dalam misalnya 1-2 tahun dia mampu karena dia sudah lebih dulu memulai. Kalau perempuan itu butuh lebih dari itu, berarti kita harus memberikan kesempatan. Jadi perbedaan ini bukan karena perbedaan secara diskriminatif, tapi nanti perbedaan pelayanan itu adalah karena kebutuhan yang berbeda.